إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kita masih akan melanjutkan renungan kita tentang doa-doa harian yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar di setiap hari kita membacanya hari demi hari. Ada doa-doa khusus dan doa hari ke-11 bulan puasa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma habbib ilayya fihi al-ihsan wa karrih ilayya fihi al-fusuqa wal-isyan wa harrim alayya fihi as-sakhata wan-niran bi'aunika ya ghiyathal mustaghithin. Ya Allah, cintakan kepadaku di dalamnya berbuat kebaikan dan bencikan kepadaku di dalamnya kefasikan dan kemaksiatan, dan haramkan atasku murka dan neraka. Bi'aunika ya ghiyathal mustaghithin, dengan bantuanmu wahai zat penolong orang-orang yang memohon pertolongan. Doa ini memuat 3 hal penting yang kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita menunaikan ibadah puasa. Pertama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditanamkan dalam jiwa kita kecintaan kepada kebaikan. Kebaikan terhadap diri sendiri dan juga kebaikan kepada orang lain. Ketika kita berbuat baik terhadap diri kita, artinya kita tidak sedang menzalimi diri kita. Ketaatan kepada Allah yang kita lakukan adalah salah satu dari wujud kebaikan kita terhadap diri kita sendiri. Ketika kita menjalankan agama Allah, menjalankan syariat Allah, itu artinya kita sedang berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Lawannya adalah ketika kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah menzalimi diri kita sendiri. Kita telah berbuat keburukan terhadap diri kita sendiri. Kita telah berbuat kejahatan terhadap diri kita sendiri. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Al-Imam As-Sadiq alaihi salam bersabda, "Idza ahsana al-mu'minu 'amalahu, dha'afa Allahu 'amalahu bikulli hasanatin 700." Faqultu lahu, "Wa mal ihsan?" Qala, faqala idza sallaita fa ahsin ruku'aka wa sujudak, wa idza sumta fatawaqqa kullama fihi fasadu saumik,
wa kullu amalin ta'maluhu lillah falyakun naqiyan minad danas. Beliau berkata bahwa apabila seorang mukmin berbuat ihsan dalam amalnya, Allah akan melipat gandakan satu kebaikan dari amalnya menjadi 70 kali lipat. Lalu sang perawi bertanya kepada beliau, apa yang dimaksud al-ihsan berbuat baik tersebut? Maka Imam As-Shadiq alaihi salam menjelaskan, jika engkau sholat, maka perbaiki rukuk dan sujudmu. Lakukan sujud dan rukukmu dengan sebaik mungkin. Jika engkau berpuasa, maka perhatikan, hindari, jauhi semua yang akan merusak puasamu. Setiap amal perbuatan yang engkau lakukan demi Allah, semata karena Allah, maka hendaknya amal itu suci dari hal yang menodainya. Itulah berbuat baik terhadap diri sendiri. Adapun berbuat baik terhadap orang lain, tentu yang dimaksud adalah tidak menzalimi mereka. Melakukan hal yang terbaik untuk mereka sebagaimana kita melakukan hal yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kita mencintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita. Itulah di antara yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahluka. Infakkan hartamu di jalan Allah dan jangan kalian celakakan diri kalian. Wa ahsinu, dan berbuatlah ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik terhadap orang lain tentu akan memberikan banyak pengaruh positif yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah apa yang disabdakan oleh Al-Imam Amirul Mukminin alaihi salam. Beliau mengatakan, man ahsana ilan nas istadama minhumul mahabbah. Barang siapa berbuat baik kepada manusia, maka kecintaan mereka akan langgeng terhadapnya. Akan ada kecintaan yang berbalas kecintaan. Ada kebaikan yang berbalas kecintaan. Akan tumbuh rasa cinta dan saling menghargai di tengah-tengah masyarakat. Hal positif lain yang akan lahir dari ketika kita berbuat baik kepada orang lain, tidak terkecuali kepada orang yang menyakiti kita, orang yang telah berbuat buruk kepada kita, adalah bahwa mereka akan berubah menjadi orang yang baik terhadap kita. Itulah pengaruh yang ditimbulkan oleh al-ihsan kepada orang lain. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib juga berkata, al-ihsanu ilal musi' yastaslihul adu. Berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, tidak dengan membalas menyakitinya. Yang demikian, kata beliau, akan memperbaiki kondisi dan sikap lawan sekalipun. Apa yang disabdakan oleh Imam Amirul Mukminin alaihi salam bisa kita temukan dalam salah satu ayat Al-Quran. Dalam surat Fussilat Allah berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa la tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dan keburukan, perilaku baik dan perilaku buruk, sifat baik dan sifat buruk. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan balasan yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Dan apabila antara engkau dan orang yang berbuat buruk kepadamu ada permusuhan, namun tetap engkau balas dengan kebaikan, ka'annahu waliyun hamim. Maka yang terjadilah perubahan, sehingga ia akan menjadi seakan teman yang sangat akrab denganmu. Dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, orang yang berbuat buruk kepada kita,
itu tidak mudah dilakukan kecuali orang-orang yang memiliki kesabaran. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Demikian Allah Subhanahu wa taala menegaskan. Yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita adalah agar Allah menanamkan rasa benci dalam hati kita kepada kefasikan dan kemaksiatan, kepada pembangkangan, kepada ketentuan Allah, kepada melepas diri dari ikatan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan permohonan yang ketiga adalah agar Allah menyelamatkan kita dari murka dan siksa nerakanya. Karena sesuatu yang paling mengerikan adalah ketika seorang menjadi alamat murka Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesengsaraan, itulah kebinasaan yang nyata. Ketika seorang menjadi alamat murka Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan dilemparkan ke dalam api nerakanya sebagai tempat penyiksaan bagi hamba-hamba yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Di hari ke-11 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita memohon 3 permohonan yang sangat luar biasa besar pengaruhnya dalam kehidupan kita dan pengaruhnya kelak di hari akhir. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.